Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani, saudaraku kaum muslimin, terutama dari para pemirsa TV Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang terkadang bahkan tidak terbayangkan oleh kita, termasuk kenikmatan kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan yang merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diharapkan ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil aqwan al-hadir ala man shalla alaih fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah mendapatkan lagi satu kenikmatan, yakni dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mendapatkan bulan Ramadan yang mana di tahun kemarin saya, Al-Faqir, dan juga saya yakin kaum muslimin, terutama para pemirsa TV Nabawi, berdoa dan bermohon kepada Allah agar diizinkan panjang umur dan mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, yakni tahun sekarang ini, dengan keadaan yang lebih baik, dan alhamdulillah saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Dan Allah memberikan kita pengkabulan dari doa kita, permohonan kita kepada Allah. Semoga doa-doa kita yang lain Allah kabulkan dan Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang terus bisa diizinkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu mohon kepada Allah agar tercurah kepada junjungan kita, baginda Rasul, Nabi Agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kekasih Allah yang mendapatkan kemuliaan mukjizat Al-Quran dan yang telah meminta kepada Allah kebaikan untuk kita umatnya, yakni alhamdulillah diberikan kita dengan keberkahannya bulan Ramadan. Dan semoga dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabat, dan kita semua juga seluruh umat, kita mendapatkan dan diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat dan kelak kumpul bersama di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di dalam bab tentang Ramadan, pasti sudah sering kita dengarkan ini adalah bulan yang merupakan bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan, bulan yang dipilih oleh Allah bagi kita khususnya dari umat Nabi menjadi sayyidus suhur, penghulunya para bulan, pimpinannya para bulan. Karena emang di bulan Ramadan Allah berikan fasilitas yang super untuk kita. Bahkan syaitan atau iblis yang telah punya perjanjian dengan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam selamanya sampai yaumul qiyamah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengganggu ibadahnya umat Nabi SAW di bulan Ramadan. Dan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang telah dikabarkan pula oleh baginda Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat atwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis sayatin." Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat penjaga surga agar pintu-pintu surga semuanya dibukakan selebar-lebarnya. Yakni keindahan, harum, wangi, dan nikmatnya surga agar dirasakan pula oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, agar dirasakan pula oleh umat Islam, agar kita membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah,
pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ketakwaan, pintu-pintu keberkahan. Semoga dan kita pun menjadi bagian dari pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di bulan Ramadan pintu itu terbuka lebar dan semoga kita bisa masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan disampaikan di bulan Ramadan seluruh pintu dari neraka ditutup. Artinya seakan-akan Allah tidak ingin membuka murka. Allah tidak ingin menunjukkan azab dan siksa. Allah tidak ingin menunjukkan kebenciannya. Tapi di bulan Ramadan Allah hanya ingin membuka dan menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya yang besar. Dan demi Allah, satu kerugian bagi kita apabila di bulan Ramadan kita tidak termasuk yang masuk di dalam pintu surganya, tapi justru terkadang kita yang membuka pintu neraka, na'udzubillah min dzalik. Artinya membuka pintu-pintu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka, azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk meruginya orang-orang yang beriman, yakni apabila datang Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga dalam riwayat Rasulullah mengabarkan termasuk celaka-celakanya orang, celaka-celakanya manusia yang dia masuk ke bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula iblis yang sudah punya perjanjian dengan Allah tidak diizinkan mengganggu ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mengolah, mengatur, memanajemen hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang merupakan tunggangan daripada iblis, kendaraan dari syaitan di bulan Ramadan yang hanya 1 bulan, sekolahan dari Allah, madrasah dari Allah, agar kita orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita pun sering mendengarkan makna dari takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dari Allah, takut kepada Allah, dan ingin hanya diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang perintah ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa, yakni orang-orang yang beriman, panggilan kasih sayang, panggilan kemuliaan, panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu menjalankan ibadah puasa, yakni puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita, sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, tujuan pokoknya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Nabawi, dan banyak sekali fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kabar dari Nabi SAW, barang siapa yang puasa dengan menunjukkan rasa percaya, yakin, iman kepada Allah dan mengharap sisi dari apa yang di sisi Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lampau, bahkan di riwayat yang lain yang akan datang. Begitu pula mendirikan sholat di malam harinya, khususnya dengan taraweh, ibadah sunnah yang mulia di dalam bulan Ramadan, ditutup dengan witir berjamaah, mendapatkan pula balasan yang disampaikan oleh Nabi, diampuni dosanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lampau, bahkan riwayat yang lain, dosa yang akan datang, dengan artinya orang yang dosanya diampuni oleh Allah yang akan datang, mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, dia berada di benteng ketaatannya Allah, benteng ketakwaan kepada Allah, sehingga dia tidak melakukan hal
yang tidak disenangi oleh Allah. Dia hanya melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut hanya menjalankan amal perbuatan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu menutup pintu neraka dan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dari TV Nabawi, hasil daripada Ramadan yang mana kita diminta untuk mengolah, untuk mengatur hawa nafsu kita, untuk memanajemen hawa nafsu kita. Kembali nanti ucapan yang dari baginda Rasul, sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan, imannya bertambah, ketaatannya bertambah, ketakwaannya bertambah, kedekatannya kepada Allah makin dekat, dalam keadaan dia dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan ketakwaan yang menjadikan dia orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya bukan cuma ibadah wajib yang telah dia jalankan, tapi memancing dirinya untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak manusia yang paling bertakwa, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tersebut menjadikan hawa nafsunya tawanan baginya. Dia yang mengatur hawa nafsunya. Dia yang memanajemen hawa nafsunya. Dia yang mengolah hawa nafsunya untuk mengikuti perintah-perintah dari Allah. Mengatur hawa nafsunya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada tambahan kesempurnaan di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yaj'al hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian kecuali apabila menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang telah aku bawa, yakni apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dari Nabi, dia terima dengan senang hati, dia terima dengan bahagia, dia terima dengan merasa mulia. Ini hadiah dari kekasihku, orang yang tercinta Nabi Muhammad, orang yang ingin aku ikuti untuk menghantarkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah, Allah telah membuat pernyataan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada di dalam diri Nabi suri tauladan yang paling istimewa, satu-satunya yang terbaik dan paling agung, dan menjadi patokan sebagai panutan dalam menggapai ridha Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam bertakwa kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bahkan berhiaskan dengan kemuliaan adab dan akhlak yang istimewa, sehingga beliau pun mendapatkan pujian dari Allah tentang akhlaknya. Dan ini yang harus kita ikuti. Sehingga hasil daripada ibadah Ramadan, semua yang ada di dalamnya, dari sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita, sedekah kita, zakat kita, atau segala macam amal kebajikan, segala macam amal-amal yang disebut amal soleh, adalah menjadikan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau telah membuat pernyataan, lau ya'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannait kulla sanah Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, maka mereka akan meminta kepada Allah 1 tahun penuh adalah bulan Ramadan. Bulan di mana Allah memberikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kasih sayangnya, rahmatnya, keberkahan, sehingga Nabi pun membuat pernyataan tentang Ramadan, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya dari bulan Ramadan
adalah merupakan pundi-pundi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah kunci-kunci pembuka ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya stempel cap dari Allah, hamba yang telah dimerdekakan dari api neraka, yang berhiaskan bertutur kata, bertingkah laku dengan gambaran orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hati yang bersih dan suci, hati yang tidak ingin dikotori dengan sifat-sifat syaitan iblis, hati yang diisi dengan sifat-sifat orang-orang yang mulia, hati yang bersih dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan hasil Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan, yang mana ini harus kita usahakan untuk kita mendapatkannya dengan berbagai cara, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Jangan sampai kita terlengahkan tidak mendapatkannya. Keuntungan besar dan kerugian besar bagi yang tidak mendapatkannya. Lailatul Qadar yang mana Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan dan keagungan berusaha pula mendapatkan Lailatul Qadar, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin terangkat terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu mendapatkan hak-hak yang istimewa dari Allah. Maka alangkah ruginya kita pecinta Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad tapi tidak berusaha mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ikhwani rahimakumullah, maka hasil daripada semua dari ibadah Ramadan adalah kedekatan kita kepada Allah melalui pintu yang mulia dari kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita di Ramadan tahun ini menjadi hamba yang makin taat dan takwa, dan Allah bukakan bagi kita pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ketakwaan dari semua macam bentuk ibadah, semua macam bentuk ketaatan yang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita diizinkan dalam keadaan yang sehat afiah, panjang umur, mendapatkan makna-makna dari ibadah Ramadan, rahasia-rahasia dari keuntungan Ramadan, cahaya-cahaya yang indah dari ketaatan di bulan Ramadan, dan kita pun diizinkan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dalam iman dan Islam kita, lebih baik dalam taat dan takwa kita, lebih baik dalam pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa meneladani Nabi, dan tidak akan kita bisa meneladani Nabi kecuali makin mempelajari dan mengenali manusia yang teragung ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah para pemirsa dari TV Nabawi, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi para pemirsa, dan kita mendapatkan selalu kenikmatan dan kemuliaan dari Allah, dan diizinkan kita bersyukur atas segala nikmat sehingga ditambah selalu nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.